Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit menyinggung tentang kontroversinya Syekh Siti Jenar. Tokoh yang kontroversial. Memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan kepada kekasihnya itu misteriusnya. Kadang makamnya banyak, kadang banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macam-macam. Kayak dulu puisinya Hamzah Mansuri itu dibaca penyair, ya lahirnya tafsir penyair. Nanti dibaca sufi, lahirnya tafsir sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta, ya kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap itu. Di antara kadang-kadang kekasihnya Allah yang diberikan keistimewaan. Kalau yang itu nggak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela padahal nggak tahu. Banyak kan, ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener nggak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin benar. Cuma kalau di buku-buku itu, di sidangnya para wali itu, kesalahannya Syekh Siti Jenar adalah membongkar rahasia yang harusnya untuk orang-orang khawas disampaikan begitu saja kepada orang-orang awam. Nah, clearnya itu di situ. Kapan itu ada yang tanya ke saya, apa Syekh Siti Jenar itu asli, jangan-jangan itu rekayasa, jangan-jangan itu palsu. Katanya banyak orang itu kan sesat, kok diajarkan. Oke, ya saya jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, keilmuan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah. Nanti kalau kita maki-maki itu, ya yang dicintainya itu nggak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dimaki-maki nggak masalah, tapi orang yang mencintai orang itu nggak rela kalau kekasihnya itu dimaki-maki. Nah, itu catatan kedua. Yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang nggak usah ribet sama yang luar-luar. Kita asah jiwa kita sendiri. Kadang-kadang kita sering dengar ada istilah layak riful wali ilal wali. Kamu memahaminya kok sombong banget toh, emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang merasakan, yang bisa memahami apa yang dirasakan orang lain dalam hal yang sama. Maka yang ngerti kewalian, yo yang orang yang pernah merasakan kewalian dunia, kewalian. Jadi bukan urusan sombong dan sombong, eksklusif dan eksklusif. Yang paham rasa pedas adalah orang yang sudah pernah merasakan pedas. Jadi bukan urusan dunia kewalian itu eksklusif.
Jadi yang mateng yang ngerti tentang kematangan, yang belum pernah mateng yang nggak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah, wong dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah, marah-marah sama yang mateng. Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah yang mengomentari yang mateng. Ya untungnya yang dikomentari itu mateng, nggak mungkin balas. Kalau balas berarti belum mateng. Yang mateng itu kan paling menganggap yang mentah itu wong dia memang belum paham. Kalau kamu ada anak kecil, alah cah cilik biasa, kan mesti gitu. Sama kayak Nabi waktu dilempar di Taif, kan Nabi ngerti dia itu memang belum matang, belum jadi, belum ngerti. Bahkan Nabi nggak balas marah meskipun Jibril datang, ayo Nabi tak belain, malah didoakan sama Nabi semoga mereka dapat hidayah. Itu bedanya matang dan nggak matang. Nggak mungkin kalau dia matang akan balas pada yang mentah. Kalau yang mentah melecehkan yang matang, yaitu mungkin mereka masih mentah. Jadi yang terjadi hari ini itu sangat masuk akal. Kamu nggak perlu kaget. Kok ada ya orang menistakan ulama? Itu nggak luar biasa. Orang awam loh itu menistakan ulama biasa. Yang luar biasa ada ulama menistakan orang awam. Itu baru luar biasa. Perlu dipertanyakan keulamaannya. Jadi kamu nggak perlu kaget ada orang ngomentari kiaimu pedes-pedes, ya biasa wong karena dia awam belum matang. Kalau kebalik baru kamu boleh kaget kalau kiaimu ngomong pedes-pedes, itu perlu dipertanyakan. Itu berarti nggak matang. Itu yang menurut saya itu logika kamu itu yang kebalik itu di situ. Kok kamu marah-marah ada orang yang ya karena dia memang gak mateng. Karena untuk orang yang gak mateng, karena apa? Ya kamu matengkan gitu. Jadi jangan kamu pukuli. Ya kamu diajari itu biar benernya kayak apa, biar lurus, kan kayak gitu. Apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang ngundang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama itu kalimatnya itu begitu, Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya malas untuk datang sebab saya merasa tidak dibawa atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin, jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke arruh itu tadi yang sumbernya Allah, itu menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih menghadap ke cahaya, maka kalbunya itu juga bersinar. Kalau ada apa-apa minta fatmah hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatmah kalbumu akan menfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri kepada hatimu. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu itu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya kepengen kawin, kemudian cita-citamu apa ya?
HP terbaru, apalagi kalau isinya itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu. Selama ini kan kamu kalau ada tanya cita-cita kan jawabanmu selalu cita-cita dunia. Cita-citanya misalkan pengen jadi apa, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, nggak ngerti saya itu. Itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya cita-cita rohani nggak? Kalau di tasawuf itu kan ada makom. Misalkan ada, Pak, saya pengen umur 40 itu bisa mencapai makom apa, bisa tawakal, bisa jadi orang sabar. Itu cita-cita spiritual namanya. Coba kalian punya nggak, apa enggak? Kalau nggak punya, yo dibikin. Ya ayolah latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini saya mau latihan menahan diri. Nggak total sih, menahan diri dari gosip baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, nggak apa-apa, latihan mau 1 bulan saja. Kalau 1 bulan kuat ya ini berarti bisa dilanjutkan. Itu namanya cita-cita spiritual. Maka saya Siti Jenar, nggak ada orang yang bisa memerintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu itu nggak bernilai. Karena apa? Karena pasti tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasanya Indonesia nih janjane? Sebenarnya yang bisa memerintah kamu itu ya hatimu, yang itu saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran nggak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat? Terpaksa, karena saya kan orang Islam. Sholatnya itu terpaksa. Resiko jadi orang Islam, sholatnya itu resiko, bukan karena kesadaran. Ada orang yang bilang sholat itu ya jangan kewajiban tapi kebutuhan. Belum. Pertama-tama itu bukan kebutuhan tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti batinmu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang nggak rela, ya karena butuh saja. Tapi kalau hatinya rela, itu nggak butuh pun mau, nggak ada manfaatnya, ya hayo nggak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa orang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa memerintah sesama. Ini kayak Syekh Siti Jenar dulu saya bilang, itu Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian, kesengsaraan dan kematian. Mungkin besok bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan, dan kematian. Nggak masalah, asal dicermati benar. Hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang nggak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang ini sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia kan sudah kaya, sudah duitnya banyak, istrinya cantik, ya jangan dikira memangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek dan miskin ya mungkin, tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang punya nggak punya duit, mungkin yang punya duit itu ya ada enaknya, tapi ya nggak ada enak yang sempurna. Enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya itu semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya.
Jadi semua yang ada di dunia itu limited edition. Nggak ada yang full. Apa wes? Kamu suka apa wes? Suka kopi? Mbok kamu minuman semua itu. Kalau kamu suka kopi, paling dapat 3 gelas, 5 gelas kamu sudah muntah. Dapat 10 gelas itu kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi nggak enak, kurang nggak enak, lebih juga nggak enak. Itulah hidup sekarang ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai, kata Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling memerintah. Kita itu levelnya sama, kata Syekh Siti Jenar. Mbok gak usah merintah-merintah gitu, memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerja sama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhannya sendiri kita nggak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi yo kelihatan nggak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Karena kan ada ya yang Allahu Akbar itu sambil mentulik, sambil mentungi. Loh kan banyak hari ini. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kaget. Jangan-jangan ada apa ini? Jadi mode keberagamaannya yang pertama, mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua, menyadari kerendahan diri. Kita itu bangkai, maka nggak usah sombong. Pengetahuan kita itu sebatas apa sih? Wong kita itu sangat terbatas pengetahuan kita. Dan kita itu harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling memerintah. Itu dari serat Siti Jenar. Demikian yang bisa sedikit saya jabarkan tentang isi kajian dari Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.